bisa opsi kan, mau beli tanah atau mau beli rumah. Ya, kalau mau beli tanah di lokasi yang lagi mau berkembang, itu mungkin dapatnya lebih banyak. Kalau teman-teman di tanah 500.000 bisa dapat 1.000 meter loh. Cicilan KPR mulai terasa berat, mulai pusing kena bunga floating. Waktunya pindah KPR di Rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bank, Rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di Rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe dulu YouTube channelnya Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan konten menarik lainnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. @ella_veronica, apa sih tantangan dalam memilih properti sampai akhirnya memilih yang fix? Bagaimana cara menciptakan hunian yang nyaman kalau lokasinya sempit? Sempit apa nih? Oke. Jadi gini, tantangan dalam memilih properti sampai milih yang fix. Kadang gini loh, kebanyakan ekspektasi yang nggak sesuai sama realita. Ekspektasinya pengennya rumahnya kayak istana, tapi budgetnya terbatas. Itu tuh kadang ya suka galau antara pilih yang mana nih, sampai menentukan atau yang pilihan yang fix ya. Nah, tantangan inilah yang menjadi pergumulan yang dihadapi oleh banyak orang. Apalagi kalau kita lihat di media sosial ya kan, pengennya wow, yang rumahnya tadi ya kayak istana, fasilitasnya lengkap dan lain-lain. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, lebih baik kita sesuaikan sama budget kita, sama kebutuhan kita juga, supaya bisa memilih properti yang aman, nyaman, cocok sama kantong kita. Jangan terjebak namanya property trap. Karena kalau kita memilih yang di luar jangkauan kita dan kita paksain terus, ya kalau kita nggak sanggup, akhirnya nggak bagus nasibnya ya. Jadi pilihlah properti yang sesuai sama kebutuhan dan kantong Anda ya. Dengan caranya gimana? Carilah cicilan yang kalau bisa 20% aja dari income Anda. Ya, tapi kalau yang punya uangnya berlebih, bisa cash keras, ya silahkan aja sih. Tapi balik lagi, dalam mengatur keuangan ini penting supaya dalam membayar properti kan, apalagi kalau KPR kan jangka panjang. Teman-teman mesti mempersiapkan dana ya kan, dan juga dalam kehidupan kan bisa terjadi banyak hal. Supaya nyaman, kita harus persiapin dulu sebelum beli properti ya, seperti dana darurat, ya asuransi, atau minimal ada BPJS. Kemudian juga dana-dana lainnya yang harus dipersiapkan untuk memilih properti. Kemudian juga tantangan memilih properti, pilihlah developer yang track record-nya terpercaya. Oleh karena itu teman-teman bisa lihat di Rumah 123 ya, supaya teman-teman bisa cek nih, ada developer-developer yang sudah verified ya, yang sudah teruji. Nah, teman-teman itulah. Oke, kalau bicara lokasi, teman-teman, pilihlah lokasinya juga ya yang lagi berkembang. Supaya apa? Ketika property people memilih lokasinya yang nyaman dan juga lagi berkembang, otomatis kan banyak hal-hal baru yang ada di klaster atau komplek tersebut. Nah, kalau menciptakan hunian mungkin yang di lokasi yang sempit, nah kita juga banyak opsi. Nah, teman-teman bisa cek tuh. Karena dari sisi untuk penataan ruang, kita bisa ngakalin gimana ruangan yang mungkin areanya sempit tapi bisa terlihat luas dengan menggunakan efek-efek kaca gitu kan ya, atau dengan menggunakan warna yang cerah. Nah, teman-teman bisa cek di YouTube channelnya Rumah 123. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menciptakan hunian yang nyaman di area yang mungkin terbatas ya. Karena banyak sekali nih sekarang developer-developer mengembangkan yang tanahnya mungkin 4x8 atau 4x6, tapi bisa dibikin nyaman ya. Balik lagi, compact, efektif ya, efisien, dan yang pasti Instagramable. Oke, semoga bermanfaat.
Nah, property people yang mau cari properti baru anti zonk, nggak perlu worry. Cari aja di rumah123.com yang ada icon official developernya. Kalian bisa temukan beragam pilihan properti baru dari developer yang terverifikasi. Ingat nih, penting banget, terverifikasi. Nyari properti baru di Rumah123 official developer lebih terpercaya, harganya pun terjaga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya @repelita_indo. Nah, buat milenial nih, lebih cocok beli apartemen dulu kemudian beli rumah atau langsung beli rumah? Wah, memang ini banyak sekali ditanyakan ya. Pilih mana nih, apartemen dulu ya atau beli rumah? Nah, kalau menurut gue nih, sebenarnya lu mesti tanya kepada diri sendiri dulu, ya kan? Aktivitas lu ada di mana nih? Ya kan? Kemudian juga budget lu ada gimana? Ya, kalau misalnya aktivitas lu adanya di tengah kota, ya kan, dan budget lu saat ini ya mungkin belum saatnya nih beli rumah yang luas. Ya, kalau apartemen kan biasanya tengah kota dan karena size-nya compact, otomatis harganya pun ya lebih terjangkau, ya kan. Kemudian juga kalau lu pilih apartemen yang dekat dengan kantor lu atau aktivitas lu, otomatis lu hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Ya, jadi balik lagi sebenarnya lu cek dulu nih, apakah lu ini banyak aktivitasnya ya di luar kota ya atau di dalam kota ya, sering mobile atau enggak gitu kan, atau bisa juga kalau misalnya emang lu bisa worknya remote atau bisa kerja dari mana aja, mungkin lu bisa pikirin juga untuk beli rumah ya. Tapi kalau memang lu aktivitasnya di tengah kota dan kemana-mana pengennya yang simpel gitu kan, nah lu bisa pilih ya yang apartemen. Kenapa? Apartemen dan rumah itu memang menjawab kebutuhan tentang hunian atau tempat tinggal. Nah, kalau apartemen fasilitasnya banyak. Lu gak usah repot-repot karena di situ ada kolam renang, ada jogging track, mau treadmill, ya gymnya di situ ada juga. Kemudian juga sarana-sarana lainnya yang mungkin rumah itu nggak ada, ya. Jadi balik lagi nih, ini dipertanyakan oleh banyak orang, ya. Kalau lu mau beli apartemen dulu, ya, dan lu bisa nikmatin, enjoy, karena kan fasilitasnya banyak. Temen datang bisa happy-happy bareng-bareng ya. Nanti kalau lu udah punya uang tambahan lagi, baru bisa beli rumah yang mungkin yang lebih besar ataupun yang sesuai sama impian lu. Oke, buat milenial semoga bermanfaat. Yang masih bingung aja nanti bisa tulis di komen. Oke. Nah, buat property people yang pengen nyari apartemen, rumah, tanah atau lainnya, kalian bisa cek di websitenya rumah123.com karena di situ kamu bisa temukan semua jenis properti plus simulasi KPR-nya nih. Coba cek sekarang juga di rumah123.com/KPR. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. @prima_09. Lebih baik berinvestasi di tanah atau di rumah ya kak? Serta bagaimana perbandingan return dan capital gain yang didapatkan dari masing-masing. Oke, good. Nah, ini sebenarnya tergantung sudut pandang sih. Kalau investasinya di tanah, ya kan, apalagi tanahnya yang lagi mau berkembang, otomatis nih dapatnya lebih banyak ya. Dan misalnya teman-teman punya dana nih 500 juta gitu kan ya. 500 juta bisa opsi kan, mau beli tanah atau mau beli rumah. Ya, kalau mau beli tanah di lokasi yang lagi mau berkembang, itu mungkin dapatnya lebih banyak. Karena ada juga loh tanah yang harganya sekitar 500.000. Ya, kalau teman-teman beli tanah 500.000 bisa dapat 1.000 meter loh. Ya kan? Dibandingkan misalnya mau beli rumah yang 500 juta, ya otomatis paling dapatnya tipe yang standar misalnya 72 meter dengan rumah kan bangunan bisa 2 lantai gitu kan. Nah, ini merupakan opsi nih. Ya, kalau teman-teman belinya yang 1.000 meter ya di daerah yang lagi mau berkembang, didiemin aja. Mungkin dalam waktu 5 tahun, nah harga tanah itu mungkin bisa jadi per meter jadi 1 juta, jadi 5 juta jadi 1 M. Ya, tapi balik lagi, ini tergantung tujuan dari investasinya. Nah, kalau bicara soal returnnya, investasi di tanah, ya kan? Di tanah returnnya dalam 5 tahun, ya mungkin bisa jadi 100% atau capital gain yang didapatkan. Tapi kalau tanah itu kan didiemin aja, ya kan? Kalau misalnya rumah, ya kita fungsikan sebagai tempat tinggal atau bisa disewain. Kalau tanah, ya bisa sih disewain, tapi ya tadi untuk yield-nya atau sewanya itu lebih rendah.
Ya, tapi balik lagi nih, teman-teman, tergantung fungsi atau tujuannya dari investasinya gitu kan. Kalau developer kebanyakan investasinya di apa? Di tanah. Tanah tersebut nanti diolah, ya kan? Jadi nggak ada salahnya teman-teman menjadi investor untuk ke tanah, ya. Jadi ini tadi, kalau bicara soal rumah kan udah dikembangkan, jadi tanahnya mungkin lebih kecil, dapat bangunannya kan udah dikembangkan oleh kontraktor atau oleh developer. Nah, otomatis dengan nilai 500 juta, teman-teman bisa dapetin tanah yang luasnya lebih besar, atau teman-teman bisa dapatkan rumah yang sesuai dengan fungsi dan juga lebih aman, ya. Jadi balik lagi ya. Oke, semoga bermanfaat Prima. Nah, buat kalian yang mau lebih paham lagi tentang properti, langsung aja nih ke Panduan Properti Rumah 123. Kamu bisa temukan tips, informasi, ide kreatif banget dari A sampai Z seputar dunia properti. Pokoknya panduan properti yang kamu butuhin semua ada di rumah123.com/panduan properti. Oke, Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau belum puas, silahkan komen lagi. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube-nya Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabatmu yang masih bingung soal properti ya. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Gue Ruby Arman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye-bye. Rumah 123 nggak pernah ngecewain soal jual beli properti. Pilihan listingnya banyak, dari yang dijual sampai yang disewa, semuanya ada. Tapi, kamu udah tahu belum? Selain jual beli properti, Rumah 123 juga bisa bantuin KPR kamu. Opsi bank dan produk KPR-nya beragam. Kamu bebas tentukan pilihan. Bisa pindah KPR juga lagi. Kamu tinggal tahu beres aja. Langsung klik rumah123.com/KPR atau download aplikasinya sekarang.